Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Setianingsih dan rekan saya Marianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengembangan tujuan, isi, dan perangkat pembelajaran. Selamat menyaksikan. Jadi apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama yaitu pengembangan tujuan kurikulum, yang kedua pengembangan isi kurikulum, dan yang terakhir yaitu perangkat belajar. Memasuki poin pertama yaitu pengembangan tujuan kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi atau bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada beberapa alasan kenapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, perumusan tujuan merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam sebuah kurikulum. Yang nomor dua yaitu melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan. Bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya dengan tujuan yang jelas dapat memberikan arahan kepada guru dalam menentukan bahan atau materi yang harus dipelajari, menentukan metode dan strategi pembelajaran, menentukan alat, media, dan sumber pembelajaran, serta merancang alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Yang nomor tiga yaitu tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menemukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol untuk penentuan batas-batas, artinya melalui penetapan tujuan, para pengembang kurikulum termasuk guru dapat mengontrol sampai mana siswa telah memperoleh kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Lebih jauh dengan tujuan dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah. Kemudian yaitu tujuan sekolah dan tujuan kurikulum yang mempunyai hubungan juga menjadi acuan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum lain. Bila suatu rumusan tujuan itu masih menggambarkan sesuatu yang bersifat umum, sulit untuk dijadikan acuan pengembangan komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum atau tujuan bidang studi menggambarkan bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap berhubungan dengan bidang-bidang studi dalam kurikulum sekolah. Setiap bidang studi mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda dengan bidang studi lain. Tujuan ini menjadi acuan dari bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dicapai siswa setelah mempelajari bidang studi tersebut pada jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu, tujuan semacam ini dapat memberikan tuntutan kepada pelaksanaan kurikulum sekolah tentang bahan apa yang dapat dikembangkan dan disajikan. Selanjutnya itu yang pertama, klasifikasi tujuan. Menurut Bloom yang pada bukunya yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Selanjutnya yaitu domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Selanjutnya itu domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seorang. Ada 6 tingkatan yang termasuk dalam domain ini. Yang pertama gerak refleks, yang kedua keterampilan dasar, yang ketiga keterampilan perseptual, yang keempat keterampilan fisik, yang kelima gerakan keterampilan, yang keenam
komunikasi non-diskursif. Selanjutnya yaitu hierarkis tujuan. Dilihat dari hierarkisnya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan dari bersifat umum sampai kepada tujuan khusus itu dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kulikuler, dan yang terakhir tujuan pembelajaran instruksional. Memasuki poin yang kedua, yaitu pengembangan isi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Isi atau materi kurikulum pun harus bersumber dari 3 hal, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua siswa, yang ketiga ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai sumber kurikulum. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Kebutuhan masyarakat, lingkungan sekitar atau lokal diperlukan oleh sebab setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari sudut geografis, budaya, dan adat istiadat maupun potensi daerah. Perkembangan budaya nasional adalah perkembangan budaya yang terus-menerus yang selama ada dalam situs in the making. Oleh karenanya materi kurikulum selamanya harus berubah sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Globalisasi merupakan gelombang yang sangat hebat menerap seluruh kawasan dunia. Siap atau tidak, kita tidak mungkin menghindari dari arus globalisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, arus globalisasi bukan untuk dihindari, akan tetapi merupakan sesuatu yang harus kita hadapi. Materi kurikulum sebagai alat pendidikan harus bersumber dari kepentingan masyarakat global. Yang kedua yaitu siswa sebagai sumber materi kurikulum. Di samping masyarakat beserta kebudayaannya, penetapan materi kurikulum juga dapat bersumber dari siswa itu sendiri. Mengapa siswa harus dijadikan sumber dalam penelitian isi kurikulum? Ya, karena hal ini disebabkan tugas dan fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi siswa. Maka tidak heran kalau kebutuhan anak harus menjadi salah satu sumber materi. Yang poin ketiga yaitu ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum, karena ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang terorganisir secara sistematis dan logis. Selanjutnya itu tahap penyeleksian materi kurikulum adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pengembang materi kurikulum dalam menentukan isi atau muatan kurikulum. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, yang kedua yaitu mendapat bahan kurikulum, yang ketiga analisis bahan, yang keempat penilaian dalam bahan kurikulum, dan yang kelima membuat keputusan mengadopsi bahan. Masuki materi yang ketiga yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, Kunandar menjelaskan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, sistematis, agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Perangkat pembelajaran memiliki peran penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses pembelajaran belajar mengajar diantaranya adalah yang pertama silabus, yang kedua RPP. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan tujuan kurikulum merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum, sebab tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, serta sebagai contoh dan kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Pengembangan materi kurikulum menyangkut proses penentuan bahan atau materi yang perlu dipahami oleh peserta didik. Pengembangan materi kurikulum bersumber pada beberapa aspek, yaitu masyarakat, siswa, dan ilmu pengetahuan. Setiap aspek harus diseimbangkan satu sama lain agar kurikulum yang terbentuk menjadi lebih berkualitas.